Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik ruang vektor. Sebelum kita masuk kepada materi inti, kita akan mereview kembali beberapa materi yang mungkin sudah pernah kita dapatkan di SMP atau SMA dulu. Ya, jadi materi ini merupakan materi pengantar untuk nanti kita masuk ke dalam materi inti, yaitu materi ruang vektor. Kita mulai dari konsep besaran. Nah, apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Nah, besaran ini dia bisa dibagi ke dalam dua jenis. Ada besaran skalar, ya, kemudian ada juga yang disebut sebagai besaran vektor. Nah, apa itu perbandingannya atau perbedaannya? Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah, sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Sebagai contoh, untuk besaran skalar, misalkan adalah jarak, luas, ya, kemudian volume, kemudian daya, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk besaran vektor, contoh-contohnya itu adalah perpindahan, ya, kemudian kecepatan, kemudian percepatan, ya, gaya, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya kita masuk kepada aturan penulisan vektor. Nah, ada beberapa macam aturan penulisan vektor. Vektor itu dapat disimbolkan dengan dua huruf besar, ya, AB misalkan dalam contoh ini, atau satu huruf misalkan V, ya, dalam contoh ini, yang di atasnya kita beri dengan tanda anak panah, ya. Jadi untuk penulisan vektor bisa dituliskan dalam bentuk dua huruf, ya, atau satu huruf yang di bagian atasnya kita tambahkan dengan arah panah. Kemudian selain itu vektor juga bisa disimbolkan dengan huruf, ya, baik satu huruf atau baik dua huruf yang ditebalkan, ya, penulisannya. Jadi misalkan dalam hal ini kita lihat ada huruf V, ya, atau vektor V yang dalam penulisannya kita tebalkan. Nah, ini menandakan vektor. Kemudian bagaimana cara menuliskan komponen dari sebuah vektor? Kita tahu bahwa vektor itu dia memiliki komponen yang disebut sebagai komponen vektor, di mana komponen vektor ini dia dipengaruhi oleh di dimensi berapa vektor tersebut berada. Misalkan vektor tersebut dia berada pada dimensi n, maka komponen vektornya ada sebanyak n. Ya, jadi misalkan kita punya vektor V, maka komponen vektornya adalah V1, ya, kemudian V2, V3 sampai dengan Vn. Nah, kemudian bagaimana dengan penyajian komponen dari vektor-vektor tersebut? Ada beberapa bentuk cara penyajian. Yang pertama kita lihat bentuk pertama, ya, di mana pada bentuk pertama ini seluruh komponen vektor kita sajikan dalam bentuk barisan, ya, barisan bilangan, ya, yang mana setiap komponennya kita pisahkan dengan koma, ya, jadi V1, V2, V3, dan seterusnya sampai Vn. Kemudian keseluruhan himpunan ini keseluruhan dari komponen-komponen vektor ini kita pakaikan, ya, tanda kurung, ya, tanda kurung lengkung atau tanda kurung biasa. Kemudian bentuk kedua kita sajikan keseluruhan komponen vektor, ya, dengan pemisah berupa spasi, jadi tidak ada koma. Kemudian kita tambahkan dengan tanda kurung kotak di bagian kanan dan kirinya. Kemudian untuk bentuk ketiga ini agak sedikit berbeda dari dua contoh bentuk yang pertama tadi. Untuk bentuk ketiga ini kita sajikan komponen vektor dalam bentuk menurun, ya, dari atas menuju ke bawah dengan kita kurung menggunakan kurung kotak, ya, seperti yang dicontohkan pada gambar ini.
Kemudian kita lihat pada gambar di sebelah kanan, ini adalah gambar arah sebuah vektor, di mana pada vektor V ini dia menandakan arah dari titik A ke titik B. Nah, kita lihat bagian bawah ya, bagian bawah dari vektor V ini kita sebut sebagai titik awal atau initial point. Kemudian bagian ujung satunya atau ujung yang merupakan titik tujuan ya yang berisi tanda panah di sini kita sebut sebagai titik terminal atau terminal point. Nah, kita lanjut lagi berikutnya masih dengan konsep dasar vektor. Nah, sebuah vektor itu dapat dipindahkan juga ya dari suatu lokasi, dari suatu koordinat ke koordinat lain sepanjang ya, ada syaratnya sepanjang nilai atau besarnya dan arahnya tidak berubah. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, dari vektor B yang awalnya dia koordinatnya di sini ya, gambarnya di sini, kemudian kalau kita pindahkan ya, dia bisa diletakkan di sebelah sini atau mau dipindahkan ke bagian lain pun bisa sepanjang nilai atau besar dan arahnya tidak berubah. Seperti kita lihat di sini ya, untuk tanda putus-putus di bagian sini ya, dia adalah arahnya sama ya dengan vektor B aslinya. Kemudian panjangnya pun dia sama ya atau sejajar. Kemudian kita lihat juga untuk vektor A di bagian bawah sini. Nah, ini juga bisa kita pindah ya. Misalkan kita pindah ke bagian sini sedemikian hingga perpindahannya itu tidak merubah besaran ataupun arahnya. Jadi hanya kita pindah saja ya. Seakan-akan dia berpindah ke sini begitu ya. Nah, dari sini akan ada yang namanya konsep penjumlahan vektor nanti. Jadi untuk penjumlahan vektor nanti kita akan ketemu dengan bagiannya sendiri di materi selanjutnya. Cuma untuk penjumlahan vektor ini nanti dia akan berangkat ya dari vektor awal ke vektor akhir, dari bagian initial point vektor awal ke bagian vektor akhir ya, bagian titik terminalnya. Seperti yang ditunjukkan pada vektor C. Kita lihat vektor C itu dia dari sini, titik sini ya, titik initial point di sebelah sini menuju titik tujuan atau terminal point di sebelah sini. Nah, sebenarnya untuk titik C itu ya dia merupakan penjumlahan dari vektor A plus B ya atau B plus A, sama saja tergantung kita mau pakai segitiga atas ya atau segitiga bawah. Nah, misalkan kalau kita pakai segitiga bawah, kita lihat tadi kita sudah memindah vektor B ke sebelah sini misalkan ya. Jadi seakan-akan kalau kita lihat di sini, nah vektor C itu merupakan kalau kita berangkat dari initial point yang sama ya, maka vektor C itu dia bisa merupakan suatu garis ya atau panah yang ditarik dari initial point dari vektor pertama ya, dari initial point vektor A ya, kalau kita lihat segitiga bawah ini menuju terminal point dari vektor B. Dalam hal ini vektor B ini merupakan vektor yang sebelah sini ya, yang perpindahan dari vektor B aslinya ya. Kemudian dengan kata lain ya, untuk penjumlahan dari vektor A ditambahkan dengan vektor B itu sama dengan vektor C. Jadi dengan kata lain kita tinggal memindahkan ya, membuat garis dari initial point dari vektor pertama ya menuju titik tujuan atau terminal point dari vektor kedua ya, seakan-akan menarik garis lurus saja ya atau garis pintas ya. Kemudian begitu juga dengan segitiga bagian atas ya, segitiga bagian atas ini kita punya yang namanya vektor B ya yang arahnya ke sini. Kemudian ada juga vektor lainnya yaitu vektor A. Kenapa kok vektor A? Karena ini merupakan perpindahan dari vektor A di sebelah sini. Jadi semacam kita pindah saja ke bagian sini ya. Jadi dari sini penjumlahan vektor B ditambahkan dengan vektor A itu sama dengan kita menarik sebuah panah dari initial point vektor awal, yaitu vektor B, menuju terminal point dari vektor kedua atau vektor A. Nah, kemudian kita lihat pada bagian gambar di sebelah kanan.
vektor yang memiliki panjang dan arah yang sama, ya seperti ditunjukkan dalam gambar ini, ya. Jadi ini adalah vektor-vektor, 4 buah vektor dengan panjang yang sama, dengan besar yang sama, dan arah yang sama. Maka vektor-vektor yang memiliki panjang dan arah yang sama dinamakan dengan ekivalen. Lanjut kita ke konsep penjumlahan vektor. Ya, seperti yang sudah saya singgung di slide sebelumnya, bahwa untuk penjumlahan vektor ada 2 aturan yang kita pakai. Ada aturan segitiga, kemudian ada juga aturan jajar genjang. Kita mulai dari aturan segitiga. Jika kita punya 2 buah vektor, katakanlah dia adalah vektor V dan vektor W, ya, di mana vektor V dan vektor W ini dia merupakan vektor-vektor yang berada pada ruang 2 atau pada dimensi 2, ya, atau 3 dimensi, atau pada ruang berdimensi 3, yang posisi titik tujuan vektor V adalah titik awal bagi vektor W, maka penjumlahan dari V plus W direpresentasikan sebagai panah dari titik awal vektor pertama, vektor V, ya, sampai ke titik tujuan atau titik terminal dari vektor kedua, yaitu vektor W, seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, ya. Jadi untuk penjumlahan dari kedua vektor ini itu kita bisa tinggal menarik panah, ya, dari titik awal vektor pertama, yaitu vektor V, menuju titik tujuan dari vektor kedua atau vektor W. Titik tujuan ini maksudnya adalah titik terminal, ya, atau terminal poinnya. Kemudian kedua adalah aturan jajaran genjang. Jika V dan W adalah vektor dalam ruang berdimensi 2 atau ruang berdimensi 3 yang diposisikan sehingga memiliki titik awal yang sama atau berhimpit, maka kedua vektor akan membentuk sisi yang berdekatan dari jajaran genjang. Ya, seakan-akan terbentuk suatu bidang jajaran genjang. Nah, penjumlahan dari V plus W ini adalah vektor yang diwakili oleh panah dari titik awal umum V. Jadi dia berangkat dari, kembali lagi, ya, titik inisial dari vektor pertama atau vektor V, menuju titik terminal dari vektor lainnya, yaitu vektor W, ya, dari jajaran genjang. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, maka untuk vektor V itu ditandai dengan panah ungu di sebelah sini, ya, kemudian vektor W ditandai dengan panah biru di sebelah sini. Maka kita bisa buat perpindahannya vektor V, ya, di sebelah sini, kemudian untuk vektor W dia bisa dipindah ke sebelah sini, ya, titik putus-putus pada warna biru ini, itu adalah vektor perpindahan dari vektor W. Kemudian kita lihat untuk penjumlahan dari V plus W, ya, dengan mengandalkan atau dengan bantuan garis atau arah vektor W yang kita pindah tadi dan vektor V yang kita pindah tadi, maka kita bisa mencari penjumlahan dari kedua vektor tersebut, ya, dengan menggunakan aturan segitiga yang tadi sudah kita pelajari, ya. Jadi vektor V, ya, kemudian ini adalah perpindahan dari vektor W, jadi ini adalah vektor W, jadi V ditambah W itu sama dengan kita menarik titik inisial dari vektor pertama atau vektor V menuju, ya, titik terminal poin, ya, dari vektor kedua atau vektor W. Sama halnya dengan itu, kalau kita perhatikan bagian segitiga bagian bawah ini, ya, kita berangkat dari vektor W. Vektor W kemudian lanjut ke atas, ya, vektor V di sini yang ditandai dengan garis titik putus berwarna ungu. Maka penjumlahan dari vektor W ditambah vektor V itu sama dengan kita menarik sebuah panah, panah lurus dari titik inisial vektor pertama, dalam hal ini adalah vektor W, menuju titik terminal atau terminal poin dari vektor kedua atau vektor V. Berikutnya adalah pengurangan vektor. Negatif dari vektor A dilambangkan dengan negatif A, ya, atau negatif vektor A, yaitu vektor yang memiliki panjang yang sama dengan vektor A, namun diarahkan secara berlawanan. Dan selisih A dari B dilambangkan dengan A min B, yang dalam penjumlahannya sebenarnya dia bentuknya adalah
A plus min B. Ya. Nah, kita lihat di sini ada vektor A, ya. Jadi ini titik inisialnya berhimpit ya, baik vektor A dengan vektor negatif A. Nah, kalau vektor A kita lihat dengan panjang sekian arahnya ke atas, maka untuk vektor negatif A kita bisa buat dia arahnya berlawanan ya, dengan panjang yang sama namun arahnya kita buat berlawanan dengan vektor arah vektor aslinya. Kemudian kita lihat gambar di sebelah kanan ya, ada bantuan lagi kita tambahkan dengan vektor B. Misalkan vektor B ditandai dengan garis ungu di sini, maka kita bisa menyatakan juga ya dengan menggunakan perpindahan vektor sebelah sini ya, titik putus-putus sebelah sini itu adalah titik vektor negatif A ya, karena dia merupakan perpindahan ya, vektor negatif A di sini ya, dia bisa dipindah kemanapun ya, misalkan dia dipindah ke sebelah sini. Sehingga dari sini dengan menggunakan aturan segitiga ya pada penjumlahan vektor kita akan mendapatkan ya penjumlahan ya dari vektor B ditambahkan dengan vektor negatif A, dia akan menjadi vektor B min A atau yang ditandai dengan sebuah garis yang berangkat dari initial point vektor pertama atau vektor B menuju ke terminal point vektor kedua atau vektor negatif A. Demikian juga untuk segitiga yang di bawah ya. Jadi untuk segitiga yang di bawah ini sama halnya kita perhatikan arah panahnya ya. Jadi kita akan mencari penjumlahan dari vektor di sebelah sini dengan vektor di sebelah situ ya. Jadi dalam hal ini kita lihat maka untuk vektor negatif A ditambahkan dengan garis putus-putus ungu di bagian bawah ini ya, yang mana ini merupakan perpindahan dari vektor B di bagian atas, maka kita bisa menyatakan bahwa penjumlahan dari vektor negatif A dengan vektor B itu sama dengan vektor negatif A ditambahkan dengan vektor B, atau sama saja dengan B min A. Berikutnya kita masuk pada perkalian skalar. Jika A adalah vektor bukan 0 berdimensi 2 atau berdimensi 3 dan K adalah skalar bukan 0, maka perkalian skalar dari vektor A oleh skalar K menjadi vektor dengan panjang K kali panjang vektor A dan arahnya sama dengan vektor A jika nilai K-nya positif dan sebaliknya arahnya akan berlawanan dengan vektor A jika nilai skalarnya atau nilai K-nya sama dengan negatif. Nah, dari sini kita akan mendapatkan pernyataan lain juga, yaitu bahwa jika K merupakan skalar dengan nilai 0 ya, atau K sama dengan 0, atau vektor A merupakan vektor 0, jadi vektor 0 itu adalah vektor yang dia semua komponennya adalah 0, maka perkalian dari vektor A dengan K pasti akan menghasilkan vektor 0. Berikutnya, jika U dan V vektor bukan 0 di ruang berdimensi 2 atau ruang berdimensi 3 dan θ adalah sudut antara U dan V, maka perkalian dot product ya dari U dan V dinotasikan sebagai U dot V dengan rumus norm U dikalikan dengan norm V kemudian dikalikan dengan cos dari sudut yang mengapit kedua vektor U dan V. Ya, ini kita mengulang kembali pelajaran di SMA dahulu ya di materi vektor. Jadi ini adalah rumus untuk mencari perkalian vektor dari dua buah vektor yang diapit oleh suatu nilai sudut ya, suatu sudut yang disebut sebagai sudut θ. Kemudian jika U adalah vektor 0 atau V adalah vektor 0, maka perkalian dari U dan V ya, perkalian dot product dari U dan V tentu akan menjadi 0.
Berikutnya, jika U dan V adalah vektor di ruang berdimensi n, atau dengan kata lain kita bisa menjabarkan semua komponennya, dia ada sebanyak n komponen ya. Kalau vektornya U berarti komponen vektornya adalah U1 sampai UN, ataupun kalau vektornya V berarti komponen vektornya ada sebanyak V1 sampai Vn ya. Maka perkalian dot product dari U dan V dinotasikan sebagai U dot V sama dengan jumlah dari perkalian masing-masing komponen yang bersesuaian. Nah, apa maksudnya? Tentu kalau kita tahu kedua vektor ini dia berada pada ruang berdimensi sama, sehingga dia akan memiliki jumlah komponen vektor yang sama. Nah, dari sini kita akan mengalihkan komponen vektor yang bersesuaian. Jadi U1 dikalikan dengan V1, U2 dikalikan dengan V2, dan seterusnya sampai UN dikalikan dengan VN. Kemudian hasilnya kita jumlahkan semua. Itu adalah rumus atau cara untuk mencari dot product dari U dan V pada ruang berdimensi n. Sebagai contoh, jika kita punya dua vektor, misalkan ya ada vektor A dengan komponennya adalah 1, min 3, 2, dan vektor B dengan komponennya adalah 4, 2, 1, maka penjumlahan vektornya kita bisa lihat ya, dia sama dengan penjumlahan dari masing-masing komponen vektornya. Jadi 5 diperoleh dari 1 ditambah 4 ya, kemudian min 1 diperoleh dari min 3 ditambah 2, kemudian 3 diperoleh dari 2 ditambahkan dengan 1. Kemudian sejalan dengan penjumlahan tadi, untuk pengurangan pun caranya sama. A min B berarti kita mencari selisih antara setiap komponen yang berkaitan ya. Jadi kita lihat min 3 di sini ya, pada komponen pertama vektor A min B, min 3 diperoleh dari 1 dikurangi 4. Kemudian min 5 diperoleh dari min 3 dikurangi 2. Ya, demikian juga untuk yang paling terakhir, 1 diperoleh dari 2 dikurangi 1. Nah, kemudian bagaimana dengan perkalian dengan skalar? Misalkan K-nya kita ambil adalah 2. Ya, skalar di sini kita ambil adalah 2. 2B. 2 dikalikan dengan vektor B. Maka 2 ini ya, K sama dengan 2 ini kita kalikan pada setiap komponen vektor B. Jadi 2 dikalikan 4 sama dengan 8 ya. Kemudian 2 dikalikan 2 sama dengan 4, kemudian 2 dikalikan 1 sama dengan 2. Nah, ini ada keliru ya, keliru ketikan, ada kesalahan. Ini 2 sebenarnya ya, jadi 2B sama dengan 8, 4, 2. Kemudian untuk mencari vektor negatif, maka kita tinggal merubah arahnya. Dalam hal ini, karena yang kita kenai adalah komponen vektornya, maka tanda vektornya dia akan berubah. Kalau positif dia jadi negatif, dan sebaliknya kalau dia asalnya negatif ya dicari vektor negatifnya dia akan berubah jadi positif. Nah, kita lihat gambar berikut ya, misalkan saya punya sebuah vektor, katakanlah vektor V ya, dengan gambar seperti ini, dengan panah dan besar seperti ini, maka untuk vektor setengah V ya, dia adalah vektor V yang awal ya, tapi besarannya dia merupakan besaran setengah ya, setengah kalinya vektor V yang asli dengan arah yang sama. Bagaimana kalau vektor negatif V? Berarti kalau vektor negatif V panjangnya sama dengan panjang vektor V asalnya, namun tandanya kita ubah. Kalau aslinya di sini dia arahnya ke atas, maka untuk vektor negatif V dia arahnya sebaliknya ke bawah ya. Kemudian bagaimana kalau dia vektornya 2V? Nah, kalau 2V berarti kita buat arahnya itu 2 kali panjang vektor V aslinya ya, dengan arah yang sama. Kemudian terakhir, bagaimana kalau vektor negatif 3V? Berarti kita buat 3 kali panjang vektor V aslinya seperti ini, 3 kalinya ya panjangnya. Tapi arahnya kita buat berlawanan. Ya, jadi ke bawah arahnya. Nah, berikutnya adalah komponen-komponen vektor. Oke, terkadang ya yang namanya vektor
dia ditempatkan sedemikian rupa sehingga titik awalnya tidak memiliki titik asal. Nah, misalkan kita lihat pada bidang kartesius berikut, ya, jika vektor P1, P2 memiliki titik awal P1, yaitu X1, Y1, dan titik terminal adalah P2, yaitu X2, Y2, maka ya V atau sama dengan P1, P2 itu sama dengan OP2 dikurangi dengan OP1. Nah, kita lihat di sini ya. O itu dia merupakan titik pusat ya, sebut saja O di sini ya. O merupakan titik pusat ya yang berada di pusat bidang kartesius. Jadi O itu ada di sini. Kemudian O di sini juga dia memiliki koordinat 0,0 karena dia berada di pusat kartesius, sehingga dari sini ya kita bisa melihat untuk panah ya dari O menuju P1 itu ditandai dengan koordinat X1, Y1 ya. Jadi OP1 itu sama dengan X1, Y1 ya. Kemudian OP2 itu sama dengan X2, Y2. Nah, dengan menggunakan aturan pengurangan vektor kita akan mendapatkan ya dari OP2 kita masukkan ya X2, Y2 dikurangi OP1 kita masukkan X1, Y1 sehingga dia akan menghasilkan X2 min X1, Y2 min Y1. Nah, ini untuk bidang berdimensi 2 ya atau bidang datar dengan dua sumbu yaitu sumbu X dan Y. Bagaimana jika misalkan di ruang berdimensi 3 ya dengan 3 sumbu X, Y, Z, maka analog caranya dengan tadi ya. Jadi untuk P1, P2 dia sama dengan X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1.